Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Putu Ayu Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dan kesimpulan pada modul 1.4 pada pembahasan modul budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Nur Hidayah SPD dan pengajar praktik Bapak Kasimir Esyemali SPD. Tujuan pembelajaran: yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai seorang guru harus senantiasa menerapkan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah sebagai teladan, memberi motivasi dan senantiasa melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang konsisten di sekolah. Agar budaya positif dapat terwujud, maka sebagai pendidik harus menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Ada 6 konsep inti budaya positif, yaitu 1. Menerapkan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Memahami bahwa setiap murid memiliki motivasi dalam berperilaku sehingga berkaitan dengan penghargaan dan hukuman apabila motivasi yang dilakukan karena motivasi eksternal. 3. Membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati bersama. 4. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan manusia dalam bertindak. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah berupa disiplin diri yang membuat seseorang menggali potensi dalam dirinya dan menuju sebuah tujuan. Dengan disiplin positif, maka murid akan memerdekakan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa diterima, kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Sedangkan dalam posisi kontrol, guru memiliki 5 posisi kontrol, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling baik adalah posisi manajer. Tujuannya agar murid merefleksi tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah, dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada modul budaya positif menjadi landasan atau pondasi bagi guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Karena guru dalam menjalankan nilai dan perannya harus memberi keteladanan dan pembiasaan-pembiasaan baik dan disiplin positif secara konsisten sehingga bertumbuh menjadi budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya positif ini dirancang dari prakarsa perubahan yang dibuat untuk mendekatkan guru mencapai pada visi impiannya dan berkolaborasi dengan semua pihak sekolah agar tercapai visi sekolah, yakni murid yang meyakini nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kegiatan refleksi dengan pertanyaan pemantik
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini yaitu saya mulai memahami, menyadari pentingnya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta saya menerapkannya dalam lingkungan sekolah dengan cara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar tercipta budaya positif. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah saya baru mengetahui bahwa penghargaan yang kita berikan kepada murid juga sebuah hukuman. Alasan murid dalam bertindak menyimpang karena ada 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, pemberian penghargaan dan hukuman tidak akan membuat murid merdeka. Dan posisi kontrol terbaik adalah posisi manajer. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah dalam menciptakan budaya positif harus dilakukan oleh semua pihak. Penerapan budaya positif harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berupa nilai-nilai yang telah diyakini sehingga berwujud keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Berikutnya, posisi pemantau hanya membuat guru menjadi lelah dalam mengontrol murid. Namun dengan posisi manajer, guru dan murid dapat menjadi manajer atau pemimpin dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, pentingnya peranan guru untuk menganalisis kebutuhan murid saat menyelesaikan masalah. Dalam memecahkan masalah, menggunakan segitiga restitusi, sehingga tidak dipikirkan sendiri namun mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat menuntun murid untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Hal yang pernah saya alami adalah ketika saya menangani kasus murid yang sudah jarang ke sekolah dan beberapa kali bolos. Dalam menangani kasus tersebut, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penanganannya, dan murid tersebut menyadari sendiri serta belajar memperbaiki kesalahannya. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa ada alasan tertentu dari 5 kebutuhan dasar murid belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Saya mengidentifikasinya ketika dia menceritakan alasan yang menyebabkan dia sering bolos. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa seperti mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Saya merasa murid sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, dan murid bisa menemukan sendiri permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengenai posisi kontrol, motivasi internal, yaitu tanpa hukuman dan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Keempat, posisi kontrol tersebut biasa saya gunakan dalam menghadapi murid. Namun yang paling sering saya gunakan adalah posisi teman dan posisi pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa murid tidak memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan. Murid hanya dikontrol oleh guru, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran dalam diri. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Pada saat itu, saya sedang melakukan kerja bakti bersama murid. Saya menggunakan posisi manajer dalam mengajak murid untuk kerja bakti, sehingga saya tidak lagi lelah dalam mengontrol murid.
karena murid menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya merasa senang, tenang, dan tidak lagi memikirkan banyak hal. Tentunya sangat memudahkan saya karena saya melihat ada perubahan besar yang terjadi pada saat itu, yang di luar dugaan saya atau tidak seperti saat saya menerapkan posisi kontrol yang lainnya. Saat itu saya sangat heran, karena murid bekerja tanpa diperintah namun memiliki inisiatif sendiri untuk mengerjakan dan membersihkan sekolah. Tentunya berbeda ketika saya mengontrol murid, maka murid hanya berfokus pada apa yang menjadi tugasnya. Tapi ketika saya menerapkan posisi kontrol manajer, murid menjadi kreatif dan hasilnya lebih maksimal dari yang saya pikirkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menerapkan segitiga restitusi. Hanya pada tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, yaitu saya memberikan suasana yang nyaman dan menenangkan murid serta tidak membuat murid merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya dan memberikan mereka penguatan. Namun saya belum mempraktikkan untuk menanyakan keyakinan karena saya tidak membuat keyakinan kelas, sehingga saya saat itu tidak berpihak pada murid dalam menemukan solusinya. Karena yang lebih banyak memberikan solusi adalah saya sendiri, dan saya tidak mengajak murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah dimulai dari merefleksi diri sendiri. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri sendiri. Melihat apakah 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Selanjutnya, dalam memberikan keteladanan diperlukan konsisten dan ketegasan. Dan perlunya kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan budaya positif. Demikian penjelasan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.